Di sebuah kota yang sibuk dengan adat, harga diri, dan panainya, ada dua hati yang saling memilih. Tapi takdir seakan berkata kalau mereka belum pantas bersama. Ini adalah kisah tentang dua insan yang hampir menyerah. Namun, menemukan bahwa cinta yang diperjuangkan akhirnya akan menemukan jalannya. Hingga berujung pada satu kata adalah nikah. Pilih ngobrolin apa nih? Karena gak usah ngobrol yuk, ada roti dari teman-teman saja. Oh ini yang katanya calon sarjana habis lulus mau ngelamar anak pejabat. Iyalah, kalau kau mengizinkan ya langsung tak lamar kamu setelah lulus nanti. Biar sederhana kan, yang penting niat besar. Asal jangan lupa Ki, di Makassar bukan cuma niat cintanya tapi uang matanya juga. Semoga benar ya, karena tidak semua orang tua itu mau melihat lulusannya aja, tapi juga sesuai angka yang kamu punya. Kalau cinta kuat, semua bisa diatasi, tapi emang kalau ada yang susah, buat Iya benar, tapi kan kalau cinta dengan adat, saya maju ke depan untuk menghadapinya. Kan kalau soal cinta kan bukan tentang harta ya, tapi soal ketulusannya kan. Apa yang kamu pikirkan dari tadi malam? Iya Pak, saya memikirkan mau melamar Aisyah Pak. Saya benar-benar mau niat melamar Aisyah Pak. wah, akhirnya kakak berani juga ya untuk ngelamar ke Aisyah. Iya Pak, saya tahu. Maka dari itu saya benar-benar niat mau melamar Aisyah dengan cara yang baik Pak. Maka dari itu saya ingin bekerja keras dengan sendiri Pak, mau mengumpulkan uang dengan sendiri. Rabi, adat itu tidak untuk meninggal. Tapi jangan pula dijadikan alasan untuk menyerah. Jika kau benar-benar niat, buktikan dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Iya Pak, insya Allah Pak, saya bakal bekerja keras Pak. Siapa nama anak yang sering ngantar kau pulang itu? Oh itu bah, dia anaknya namanya Raffi, orangnya sederhana tapi juga pekerja keras. Orangnya baik hati dan jujur. Pekerja keras. Pekerja keras itu belum tentu mampu, nak. Kita ini keluarga adat. Harga diri keluarga kita ini harus dijaga. Bah, jangan terlalu menilai orang dengan cepat. Karena anak muda zaman sekarang jarang yang berjuang dengan tulus. Harta bisa dicari, tapi niat baik tidak datang dua kali. Bener Pak, ada tetap penting, tapi jangan sampai maknanya hilang hanya karena angka. Martabat itu tidak diukur hanya dari tebalnya amplop, tapi juga keberanian dan niat. Dulu saat kakekmu melamarku, uang panainya hanya 2 ekor ayam dan selembar kain sutra. Namun, sampai akhir hayatnya, rasa hormatnya terhadap keluarga ini tidak pernah hilang. Kami datang dengan itikat baik. Anak saya, Rifki, mau melamar Aisyah dengan tulus. Baik, saya menghargai niat baikmu. Tetapi adat tetaplah adat. Untuk Aisyah ini, uang panennya itu sebesar 150 juta. 150 juta Pak. Saya belum sanggup Pak kayaknya. Tapi insya Allah kedepannya saya akan bekerja keras demi kesungguhan saya kepada Aisyah Pak. Bah, apakah cinta harus dibayar semahal itu? Adat tidak untuk ditawar. Kalau kau ingin menjadi bagian dari keluarga ini, maka kau harus siap dengan ketentuan adat tersebut. Kadang orang tua terlalu menjaga nama baiknya sampai lupa menjaga hati anak-anaknya.
Vi, apa kamu yakin kamu bisa mengumpulkan uang 150 juta dengan kerja begini? Ya gimana lagi, kalau cinta saya seharga itu ya pasti saya bekerja keras sampai tulang saya habis. Kamu gila, Vi. Tapi aku salut sama kamu. Biasanya lelaki menyerah sebelum nikah. Tapi kamu beda, Vi. Cinta itu bukan soal kata-kata, tapi ini adalah ujian yang saya tidak mau gagal. Kenapa semua harus diukur dengan uang, Bu? Kenapa cinta harus diukur dengan harga? Ayahmu hanya takut harga diri keluarga jatuh, Nak. Dia tidak jahat, dia hanya terikat kepada adat. Terus kalau aku yang jatuh, siapa yang peduli, Bu? Dewi, loh, sini. Kau pikir kau yang pertama, Syah? Aku juga pernah berada di posisi itu. Cinta yang gagal itu bukan karena tidak saling sayang, tapi karena uang panai. Hah, serius? Jadi selama ini kau... Laki-laki itu mundur bukan karena dia tidak saling cinta, tapi karena dia tidak sanggup bayar harga yang diminta oleh orang tuaku. Sejak saat itu aku sadar, kadang ada bisa melupakan rasa. Tapi Raffi itu berbeda, dia tidak akan menyerah. Belum bisa Pak, pikiran saya itu terus berputar-putar. Takutnya itu nanti gagal, cinta saya itu malah cuma janji kosong saja. Cinta itu tidak harus untuk dimiliki, kadang cukup untuk dibuktikan. Jika Allah berkehendak, uang pun tidak akan bisa menghalangi. Iya Pak, tahu. Tapi kalau saya tidak mencoba atau tidak memperjuangkan, takutnya nanti saya akan menyesal seumur hidup Pak. Kak, saya tahu Allah akan bantu seorang yang memiliki niat yang baik. Kamu pasti bisa. Pergilah bekerja, nak. Biarkan dunia tahu, harga cinta bukan hanya dipandang dari dompet, melainkan juga dari tekad. Uang panai itu penghormatan, bukan penghalang. Apabila itu dijadikan penghalang untuk cinta, itu berarti selama ini kita yang salah dalam memahami adat. Tapi bagaimana kalau orang yang bicara? Terus bagaimana kalau nama keluarga kita tercoreng? Kalau orang lain bicara biarlah Bang, orang lain hanya pandai menilai bukan merasakan. Kita jaga harusnya kebahagiaan anak, bukan omongan orang. Apabila adat membuat anak cucumu menangis, apakah itu masih bisa disebut adat? Kamu yakin, Vi, mau jual motor ini? Ini kan motor warisan bapak kamu. Gimana lagi, lebih baik kehilangan motor daripada kehilangan Aisyah. Hati yang tulus itu tidak datang dua kali. Kadang cinta itu adalah suatu kebodohan. Tapi kalau kebodohanmu karena ketulusan, mungkin itu kebodohan yang mulia. Biarin orang bilang apa, yang penting kan saya berjuang sampai akhir. Kamu bisa dipede, Mas? Iya, Mas, benar, Mas. Saya cek dulu ya. Iya, mau nggak dicek dulu, Mas? Iya, barangnya bagus. Nanti saya TF ya. Ya, Iya. oke. Nanti, Mas. Iya. Oh, kayak mana? Cuk, bedai rusak ini, Cuk. Kalau 100, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang kembali dengan niat yang sama, tapi dengan kesungguhan yang lebih dalam. Ini Pak, uang 40 juta dari hasil kerja keras saya sendiri. Dan insya Allah kekurangannya akan ditambah oleh Allah dengan restu Bapak.
kau kira adat ini bisa diubah dengan belas kasihan, Nak? Bisa. Apabila adat sudah lupa maknanya. Adat bukanlah dinding, tapi jembatan. Kalau kita paksa jadi dinding, maka anak kita yang akan terkurung di dalamnya. Anakku, maafkan ayah. Mungkin ayah terlalu menjaga nama adat sampai lupa menjaga hatimu. Bagaimana Pak? Apakah lamaran saya diterima? Gimana, Nak? Mau menerima lamarannya? Alhamdulillah. Sudah paham kan sejauh ini, ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Dimanapun tak akan kau temukan yang siapkan bekalmu di peperangan. Jika tak separuh ku maafkan, memang sebegitunya. Lihat kamera 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya bebas, saya bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tani, kau benar. Selama ini saya melihat orang dari apa yang terlihat, bukan dari niatnya. Dan anak itu memang tulus. Dan saya hampir membuat kecewa anak saya sendiri. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, Gak. Terima kasih Pak, saya tidak butuh banyak, hanya minta restu saja. Sekarang kita tahu yang menjaga martabat ini bukan uang pandai, tetapi sikap dan kejujuran. Aku datang melamarmu dan ku jadikan permaisuri hatiku, oh sayangku. Dengan niat baik dan kesempatan keluarga, hari ini kita akan menyatukan dua hati Raffi dan Aisyah. Dengan ini saya nikahkan anak saya Aisyah Humairah binti Nuruddin dengan mas kawin seperangkat alat sholat, uang tunai sebesar 40 juta dan emas berat 24 kg dibayar tunai. Saya terima nikahnya Aisyah binti Nuruddin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Alhamdulillah. Cinta kami pernah hampir kandas hanya karena uang panai saja. Perjalanan terasa berat, penuh penolakan dan air mata. Tapi kami memilih bertahan, bekerja lebih keras, membuktikan bahwa cinta bukan hanya soal angka. Dan hari itu akhirnya tiba. Ketika cincin terpasang, doa dipanjatkan, dan semua perjuangan berubah jadi kebahagiaan.